Hai semuanya, di sini kelompok kami akan membahas tentang apa itu partenogenesis dan cloning. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi seksual di mana betina memproduksi sel telur dan berkembang tanpa melalui fertilisasi. Pembagian partenogenesis. Partenogenesis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, partenogenesis natural, dan yang kedua, partenogenesis artifik. Partenogenesis natural merupakan partenogenesis yang berlangsung secara alam atau normal. Proses ini dapat terjadi pada berbagai jenis arthropoda seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Keuntungan dari partenogenesis natural adalah memudahkan dalam perkembangbiakan, menghindari sterilisasi, dan menghindari rekombinasi baru bahan genetik. Sedangkan partenogenesis artifik merupakan partenogenesis yang dilakukan secara tiruan. Proses ini biasa dilakukan manusia dalam eksperimen. Berbagai jenis hewan yang dipakai dalam proses ini, mulai dari invertebrata sampai pada mamalia. Mekanisme partogenesis. Partogenesis yang kebanyakan terjadi pada serangga, terutama ordo Hymenoptera, dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu arentoki, telitoki, dan perutoki. Arentoki adalah mekanisme penentuan jenis kelamin pada serangga telur yang dibuahi berkembang menjadi betina yang bersifat diploid, sedangkan telur yang dibuahi berkembang menjadi jantan yang bersifat haploid. Yang kedua, teltoki adalah tipe partogenesis di mana telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi betina yang bersifat diploid. Dan yang terakhir, perutoki adalah tipe partogenesis di mana telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi betina maupun jantan. Cloning adalah langkah penggadaan dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA. 1. Pemberian hormon untuk menstimulasi sel telur. 2. Setelah sel telur dewasa akan dipindahkan. 3. Pembuatan sel telur oleh sperma. Yang keempat, setelah 1 hari sel telur yang sudah dibuahi akan siap untuk melakukan proses pemisahan diri. Dalam tahap ini, embrio akan berubah menjadi zigot. Yang kelima, 1-4, zigot akan diletakkan dalam tuba falopi kita. Yang keenam, kita akan dites untuk implantasi dan kehamilan dalam beberapa hari ke depan. Manfaat cloning hewan. Menurut Rusda 2004, secara garis besar, manfaat cloning adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat cloning terutama dalam rangka pengembangan biologi, khususnya reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Yang kedua, untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Contohnya, transfer embrio pada ternak sapi, dan hal ini juga bisa dilakukan pada ternak-ternak yang lain, contohnya ternak kambing, ternak domba, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk tujuan diagnostik dan terapi. Sebagai contoh, jika sepasang suami istri diduga akan menurunkan penyakit genetika thalassemia mayor, dahulu pasangan tersebut dianjurkan untuk tidak memiliki anak. Tetapi sekarang mereka dapat dianjurkan menjalani terapi gen dengan terlebih dahulu dibuat klon pada tingkat blastomer. Jika ternyata salah satu klon blastomer tersebut mengandung kelainan thalassemia, maka dianjurkan untuk melakukan terapi gen pada blastomer yang lain. Yang berikut, menolong atau menyembuhkan pasien infertil mempunyai turunan.
Manfaat yang ini tidak kalah pentingnya adalah bahwa cloning manusia dapat membantu atau menyembuhkan pasangan infertil mempunyai turunan. Teknik cloning hewan. Secara umum, cloning dapat dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya teknik embryo splitting, teknik blastomer dispersal, dan teknik nuklear transfer atau somatic cell nuclear transfer. Yang pertama, teknik embryo splitting. Pada teknik ini, kumpulan totipotent praembrio sebelum diletakkan ke dalam resipien dipilah menjadi dua yang kemudian menghasilkan embrio identik. Cara ini sering terjadi secara alamiah, yaitu dalam proses yang menghasilkan kembar identik. Yang kedua, teknik blastomer dispersal. Teknik blastomer dispersal ini dimulai dengan pemisahan secara mekanik sel-sel individual sebelum pembentukan blastosit. Yang ketiga, teknik nuklear transfer atau somatic cell nuclear transfer. Pada teknik nuklear transfer ini dibutuhkan dua sel, yaitu sel donor dan juga sel telur. Teknik ini melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk penyediaan ovum yang sudah matang, pengeluaran kromosom yang terdapat dalam ovum, transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum, aktivasi embrio yang baru terbentuk sehingga menginisiasi perkembangan embrionik, kultur embrio in vitro, dan juga transfer embrio yang dikloning ke induk resipien. Proses enukleasi sel telur dapat dilakukan secara mekanik dengan menggunakan teknik mikromanipulasi. Sedangkan proses introduksi sel donor dapat dilakukan dengan teknik mikroinjeksi. Menurut Hangbao 2004, sel donor dan sel penerima transfer nukleus didifusikan oleh getaran listrik tunggal secara langsung melalui elektroda tipe jarum. Teknik-teknik yang diperlukan untuk menyempurnakan tahapan-tahapan ini agak berbeda antar spesies. Demikian halnya dengan efisiensi setiap tahapan juga bervariasi bagi spesies hewan. Dari ketiga teknik cloning hewan tersebut, teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian cloning hewan adalah teknik somatic cell nuclear transfer. Aplikasi dari teknik somatic cell nuclear transfer ini adalah pada penelitian cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Pada cloning reproduktif, setelah sel klon mengalami pembelahan hingga tahap blastosit, embrio selanjutnya ditransfer ke dalam induk resipien untuk dilahirkan secara normal. Sedangkan cloning terapeutik, setelah embrio mencapai tahapan blastosit, embrio dikultur secara in vitro dalam medium spesifik untuk didiferensiasi menjadi berbagai jenis sel untuk kegunaan terapeutik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan cloning. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan cloning adalah spesies. Walaupun pendekatan dasar transplantasi inti pada dasarnya sama, tetapi material spesifik dan metode yang digunakan untuk cloning satu spesies hewan tidak secara otomatis berlaku pada spesies lain. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan cloning diantaranya adalah spesies, tipe sel donor inti, modifikasi genetik, ovum resipien, perlakuan terhadap sel donor sebelum transfer inti, dan teknik transfer inti. Menurut Setiawan 2008, penyebab timbulnya berbagai masalah dalam cloning hewan adalah adanya kesalahan saat pemrograman material genetik dari sel donor. Sedangkan menurut Hangbao 2004, faktor penyebab ketidakefisien cloning yaitu tahapan siklus sel donor, ketidaklengkapan pemrograman ulang nukleus, dan tipe sel donor yang digunakan.